Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Rabu 12 November 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Liturgi yang berbeda, nama yang lain, memberi kesan seakan-akan gereja timur itu suatu gereja khusus dan terpisah dari gereja barat, yaitu Roma. Yosafat, seorang rahib dari Vilna, selama hidupnya berusaha agar hubungan dengan Roma tetap dipertahankan dan dipererat. Biara-biara didirikannya menjadi tonggak penyangga kesatuan timur dan barat. Ia menjadi uskup di Polotsk. Lawan-lawannya iri hati terhadap daya kerjanya dan keberhasilannya. Ketika mengunjungi Vitebsk, ia dibunuh. Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing itu? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawanya bagi kepentingan sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur atas segala hidup kita, baik kesehatan maupun ketika sakit. Tuhan Yesus membimbing, mendampingi, menguatkan, dan menyembuhkan. Hendaklah kita kepada Tuhan Yesus datang kepadanya ketika kita mengalami sakit. Ketika disembuhkan kita bersyukur,
memuji dan memuliakannya. Dengan merayakan Ekaristi kita bersyukur. Melalui perayaan Ekaristi, ketika kita mengalami masalah, duka, keprihatinan, dan sakit, hendaklah datang kepada Tuhan Yesus dan bersyukur, memuji, memuliakan Allah. Ketika kita mengalami masalah, hendaklah kita datang merayakan Ekaristi. Ketika kita mengalami kesedihan, hendaklah datang kepada Tuhan Yesus melalui Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi menyembuhkan jiwa rohani kita yang sakit, menyembuhkan jiwa rohani kita yang mengalami duka lara, kesendirian, merasa dipinggirkan. Dan melalui Ekaristi kita mendapatkan kekuatan untuk memuji memuliakan Allah serta mewartakannya di dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kesatuan, berilah kiranya roh kekuatan dan damai. Berkat santapan surgawi ini, semoga kami meneladan Santo Yosafat martirmu, sehingga rela mengorbankan hidup untuk kehormatan dan kesatuan gereja dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.